Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan. Demikian tertulis dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/10/2015. Bahkan hanya bermula dari sebuah unggahan di media sosial, dampak paling buruk berpotensi terjadi yaitu penghilangan nyawa dan pembantaian. Tentunya hal itu dapat merusak kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dengan demikian dapat mengancam ketahanan nasional. Karena itu diperlukan kesadaran bagi para warganet dalam menyaring ujaran yang ingin diungkapkan dan bermedia sosial yang baik dan bijak. Berikut tips bijak bermedia sosial. Yang pertama, kesadaran akan pidana UU IT sangat diperlukan agar warganet lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pikirannya saat mengunggah sesuatu ataupun berkomentar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 dan Pasal 45 Ayat 2, orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Cara menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Pertama, gunakan bahasa yang sopan, beretika, santun, dan tata krama pada saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Kedua, hindari kata-kata yang provokatif yang bisa memicu pembicaraan yang tidak ada manfaatnya serta tidak mudah terpancing. Ketiga, tidak menyinggung sara dan ujaran kebencian. Contohnya, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Keempat, menjaga sikap dan etika juga berlaku saat berinteraksi di komunikasi analog maupun digital. Ketiga, menyaring informasi yang didapatkan. Dewasa ini semakin banyaknya berita bohong hoaks di media sosial. Oleh karena itu, sebaiknya Anda cek kebenaran dan berpikir dahulu sebelum membagikan berita maupun berkomentar. Selanjutnya, menghindari akun-akun negatif. Hindari mengikuti atau mempercayai akun-akun yang tidak dikenal, akun yang menyebarkan kepahaman menyimpang, menyebarkan ajaran radikalisme dan intoleran, apalagi akun yang suka menyebarkan pornografi. Dan segera keluar grup jika kita dimasukkan ke dalam grup mereka. Ketika Anda membuka media sosial, pasti Anda menemukan beberapa akun yang senang memposting hal-hal negatif. Misalnya berita-berita hoaks, mengandung unsur sara, ujaran kebencian kepada seseorang atau pemerintah, bahkan provokatif. Tak jarang postingan-postingan tersebut sangat mengganggu, meresahkan, hingga membuat khawatir Anda. Nah, daripada merusak pikiran karena terpapar hal-hal negatif, sebaiknya hindari akun dan postingan tersebut. Jangan berlama-lama membacanya. Ketika Anda tahu bahwa itu tidak bermanfaat, bila perlu laporkan akun tersebut atau memblokirnya. Jangan sampai Anda terjebak dengan ikutan berkomentar negatif karena Anda sudah membuang waktu-waktu dan tenaga untuk hal semacam itu. Selanjutnya, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial untuk kegiatan positif. Media sosial memiliki banyak sekali manfaat positif yang bisa menguntungkan, seperti belajar, ilmu pengetahuan, mempublikasikan kegiatan, mempromosikan produk industri, membentuk jaringan pertemanan, dan mengekspresikan diri dengan tetap menjaga privasi. Selanjutnya, cara menjaga privasi. Dengan kemajuan teknologi, sangat mudah mendapat informasi mengenai privasi seseorang di media sosial. Namun, jika informasi tersebut jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan masalah jika data itu digunakan untuk tindak hati-hati. Penting bagi Anda dan keluarga untuk tidak berbagi informasi pribadi di media sosial, seperti nama asli, alamat rumah, alamat kantor, nomor ponsel, bahkan foto-foto keluarga hingga jadwal-jadwal pribadi. Apabila Anda ingin berbagi
disebabkan oleh penggunaan media sosial. Yang pertama ada FOMO syndrome atau fear of missing out, adalah sebuah perasaan bahwa orang lain lebih bersenang-senang menjalani hidup lebih baik atau memiliki pengalaman yang lebih baik dibanding dengan diri kita. Yang kedua ada depresi. Depresi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan suasana hati dengan perasaan sedih yang dalam dan berlebihan. Orang yang mengidap depresi akan kehilangan semangat dan minatnya dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga ada obsessive compulsive disorder atau OCD, adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Apabila hasratnya tidak terpenuhi, maka si penderita akan diliputi oleh kecemasan atau ketakutan. Yang keempat ada voyeurism, adalah perilaku seseorang yang memiliki minat berlebih untuk melihat atau mengobservasi orang lain. Kegiatan ini dilakukan secara sadar dan sering dilakukan oleh seseorang dengan berbagai macam motif, mulai dari mengisi waktu senggang hingga memenuhi hasrat seksual pelaku. Yang kelima ada narcissistic personality disorder. Orang yang menderita narcissistic personality disorder disebut dengan narsis. Orang dengan penderita ini menganggap bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain, memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dipuji dan dibanggakan, tetapi yang memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Meskipun memiliki kepercayaan diri yang tinggi, orang narsistik memiliki kepribadian yang rapuh dan mudah runtuh hanya karena sedikit kritikan.